Lanwun. 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 Monggo tumbas nopo? Kita siap membeli ya. Mari masuk mari. Yo. Mari masuk. Yuk, terima kasih. Besok berarti. Oke. Dari mana aja ini tadi? Hah? Dari mana? Ya, dari pastori saja. Oh. Iya. Nah. Saya Pak Haji tak atur ke belakang saya. Oke, rasa repot-repot yuk. Enggak apa-apa. Iya. Dari jauh. Tapi itu mah anu air putih. Kayak nopo dawet apa enek? Enggak ada di pasar dulu. Mari silakan minum. Iya, terima kasih, terima kasih. Saya Pak Haji ada orang beli. Oh iya, wes semua harus disambi wae, santai wae. Ya. Bapak Ibu, warga Yakum yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bertemu dengan saya Markus Firmanto Aji, Pendeta Jemaat GKI Wonogiri. Mari sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan saat ini, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, kebugaran. Tuhan berikan kami kesempatan, sehingga dengan kesehatan, kekuatan, kebugaran, serta kesempatan yang ada, kami masih boleh melakukan segala aktivitas usaha pekerjaan kami, terlebih persekutuan kesaksian pelayanan kami. Dengan kesempatan yang Tuhan berikan, kami boleh juga ambil bagian dalam layanan renungan bagi warga Yakum, dan juga meluangkan waktu untuk mendengarkannya. Berkatilah pemberitaan firman saat ini, dan kami mohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita saat ini diambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-20 ayat 7 dan 8. Dan temanya adalah tunjukkanlah kesetiaanmu. Nah, saya bacakan firman Tuhan. 1 Samuel pasal 20 ayat 7 dan 8. Perikop perjanjian antara Daud dan Yonatan. Jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu? Bapak Ibu Saudara warga Yakum yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, nah, dalam budaya Jawa ini ya sudah tahu wedang. Wedang menurut orang Jawa bukan cuma sekedar minuman yang disuguhkan kepada tamu atau untuk pelega dahaga saja. Saya minum sebentar. Nah, tetapi wedang kan ada filsafatnya. Filsafatnya ya dari kata wedang, jarwo dosoe. Ya, kalau dalam kamus bahasa Jawa, jarwo dosoe kan ngawe kadang. Ngawe kan memberi isyarat untuk mendekat atau mengajak mendekat. Nah, sehingga tidak ada jarak kadang, saudara. Ngawe kadang berarti ajakan untuk hidup dalam persaudaraan. Nah, itulah filsafat wedang, sehingga tidak masalah apa yang disuguhkan. Wah, gor wedang putih tok kaya pelit men. Wah, mbok sithik-sithik rada butek manis ya, entah teh atau kopi.
Nah, yang ngarani berarti orang mudeng karepe, karena wedang prinsipnya bukan masalah apa yang disuguhkan, tetapi melalui minuman ini panggilan persaudaraan, dan di sanalah ada kesetiaan yang mau dinampakkan. Ngawe kadang ada intensitas pertemuan, ada intensitas juga komunikasi, maka ada ungkapan buat repote konco ya disonggo, buat repote sedulur ya disengkuyung. Di sanalah ada kesetiaan dalam berrelasi yang ditunjukkan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, bacaan kita tadi berbicara tentang relasi yang akrab, dekat, dan di sana kesetiaan dinampakkan antara Yonatan yang adalah putra mahkota Raja Saul dengan Daud dalam berelasi, bahwa relasi antara Yonatan dan Daud amat sangat tulus. Yonatan tidak memandang Daud sebagai saingan yang membahayakan posisinya sebagai putra mahkota, dan Daud juga tidak memandang Yonatan sebagai saingan yang akan juga menghambat legalitasnya sebagai orang yang sudah diurapi oleh Tuhan menjadi raja. Ada ketulusan. Daud bermasalah dengan Saul, ayah dari Yonatan. Daud mendatangi Yonatan menyampaikan unek-uneknya. Nah, dan Yonatan welcome banget terhadap Daud. Inilah kesetiaan dalam berelasi yang dinampakkan, bukan cuma karena sudah ada perjanjian di antara mereka. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kesetiaan dalam berkarya juga perlu, dan itulah sebenarnya keunggulan, keutamaan kita dalam berkarya. Berkarya menggapai prestasi harus. Inilah yang menjadi pendorong motivasi kita untuk dengan sungguh-sungguh, tetapi perlu juga memperhatikan relasi yang lainnya sehingga tidak terjadi sikut-sikutan. Padahal satu pelayanan, satu tempat dalam berkarya. Keunggulan dalam pelayanan juga dinampakkan dalam kesetiaan, totalitas berkarya. Kesetiaan berkarya yang juga dinampakkan dengan tulus pula. Sebagaimana kesetiaan yang tulus dinampakkan dalam relasi antara Yonatan dan Daud. Nah, prinsip dalam budaya Jawa itu tadi, ngawe kadang. Apakah kita juga menampakkan hal yang demikian? Mari kita nampakkan juga, tunjukkan kesetiaan kita dalam berkarya yang tulus dan unggul. Dan budaya unggul kita juga nampakkan sebagai totalitas kita dalam berkarya, bekerja. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan Allah kami, untuk memanjatkan doa-doa kami. Kami mau berdoa bagi kehidupan keseharian warga Yakum, dengan segala tanggung jawab, dengan segala talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka, dengan segala juga karya melalui bidang-bidang pekerjaan yang mereka lakukan. Berkatilah warga Yakum di tiap bidang pelayanan yang mereka lakukan, kerjakan. Biarlah mereka juga boleh menampakkan mentalitas juang yang unggul sebagai wujud kesetiaan kepada juga tempat mereka bekerja, tempat mereka berkarya. Totalitas dalam berkarya juga boleh mereka nampakkan
demi juga kemuliaan nama Tuhan melalui juga karya mereka masing-masing. Sinergi antar bidang berkatilah, sehingga mentalitas kerja unggul tidak membuat saling bersaing dan menjegal bidang yang lainnya, tetapi terjadi sinergi sehingga gerak bersama, maju bersama, mentalitas unggul juga bersama-sama, sehingga melalui pelayanan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat, namamu juga makin dimuliakan. Berkatilah dengan kesehatan, kekuatan, kebugaran bagi warga Yakum. Dengan kesehatan, kekuatan, kebugaran, mereka juga optimal, maksimal dalam berkarya, bekerja, juga melakukan persekutuan, kesaksian, pelayanan bagi sesama. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus kami panjatkan. Amin. Sampai di sini renungan kita. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu. Amin.